Selamat malam. Tokoh 1 jam lebih dekat malam ini adalah seseorang yang masih tergolong muda. Sudah lumayan lama malang melintang di dunia politik dan bahkan dia sempat pindah partai politik juga. Dari dulu sampai sekarang masih menjadi akademisi, tapi ada tugas baru, beban baru di pundaknya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Yudi Krisnandi. Selamat malam. Wendy, saya manggilnya malam. Akang aja ya. Mangga. Boleh? Mangga. Jadi kalau misalnya saya boleh nanya, udah setahun lebih nih. Setahun lebih, 3 bulan ya, kurang lebih menjadi menteri. Enakan jadi menteri, enakan jadi rakyat biasa. Ayo. Enakan mana, Kang? Enak jadi menteri. Oh gitu, serius. Ini jujur atau gimana itu? Jujur? Iya, paling enggak jadi menteri hampir sedikit macetnya. Sedikit macet, karena Apalagi tinggal gitu di ya? Jakarta. Oke, terus apa lagi? Terus Tapi katanya kurang bebas jadi menteri, terbatas pergerakannya, bener nggak? ya nggak bisa pergi sembarangan, nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, Nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri karena? harus izin. Oh, kalau dulu mau pergi ke luar negeri, pergi Tinggal aja pergi. gitu ya. Kita lihat dulu ya, ada profil Yudi Krisnandi berikut ini. Wajahnya tampan dan sempat wirawiri di berbagai talk show sebagai pengamat politik muda. Ya, dialah Yudi Krisnandi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Kerja. Politisi yang lahir di Bandung, Jawa Barat tanggal 29 Mei 1968 ini adalah putra pertama dari 3 bersaudara pasangan Yes Krisman Tisna Amijaya dan Tintin Yuniartini. Kepahitan hidup mulai dirasakan Yudi kecil. Perpisahan kedua orang tuanya membuat ia terpisah dari mereka dan memilih tinggal serta sekolah di Cirebon bersama sang nenek, Mas Ayu Devi Hetimawati. Jiwa pemimpin Yudi sudah terpatri sejak masa sekolah di SDN Pamitran 3, SMP Negeri 1, dan SMA Negeri 1 Cirebon. Dirinya kerap ditunjuk menjadi ketua kelas dan wakil ketua OSIS. Ketika dewasa, darah politik Yudi mengalir lantaran turun dari sang ayah yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat dari Partai Golkar. Karir politiknya cukup gemilang ketika dirinya terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Partai Golkar. Beberapa waktu kemudian ia pindah ke Partai Hanura. Barulah pada Oktober 2014, Yudi ditunjuk menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo. Kiprah suami dari Feli Elvira sebagai menteri nampaknya tak lepas dari kontroversi. Larangan PNS rapat di hotel menjadi awal polemik, meski akhirnya kebijakan tersebut diubah. Tak hanya itu, di tengah hangatnya isu reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2, kementerian yang dipimpinnya justru mengeluarkan rapot akuntabilitas instansi pemerintah yang dianggap menimbulkan kegaduhan. Soal kegaduhan mah nanti aja ya. Tapi ada dulu nih pertanyaan untuk Di Akang. sini lebih gaduh tepuk tangan terus. Iya, nanti akan lebih banyak lagi tepuk tangan supaya lebih gaduh ya. Kang, mau nggak mau ya kalau undang menteri beritanya banyak dan banyak yang harus dikonfirmasi ini. Ada cukup banyak kontroversi. Kita lihat dulu yang pertama nih ya. Ada artikel Direktur PT Freeport sebut Yudi Krisnandi ini dalam rekaman yang beredar menteri ecek-ecek katanya. Iya. Kang pernah dengar? Iya. Waktu itu komentar reaksi Kang Yudi apa? Disebut ecek-ecek begitu. Ya nggak apa-apa, bagus kan? Nggak semua menteri dikomentari dalam masa Freeport kan? Saya termasuk yang diberikan Jadi komentar. berarti kenapa dan merasa ambil sisi positifnya. Artinya ada yang memperhatikan. ada yang memperhatikan, merasa terkenal juga gitu. Tapi disebut ecek-ecek kan Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa. Daripada nggak disebut sama sekali kan nggak dikenal. Baik, kita lihat artikel yang lain ya, artikel berikutnya. Menpan RB gagas pangkas 1 juta PNS. Maksudnya apa ini, Kang? Ini juga saya sudah protes ini sama TV yang menayangkan ini. Aha. Saya tidak perlu sebutkan TV-nya, tapi yang pasti bukan TV One. Mhm. Dan juga kepada online. Ini sepotong-sepotong memberitakannya. Oke. Jadi
Kementerian Pan-RB ini dengan melihat semakin meningkatnya anggaran belanja pegawai, lalu kemudian keterbatasan pemerintah dalam menghimpun pendapatan fiskal dari pajak, lalu kemudian juga tuntutan profesionalisme, mengharuskan kita melakukan satu langkah-langkah preventif aktif di dalam melakukan penataan kepegawaian kita. Kita harus melakukan rasionalisasi kepegawaian. Nah, salah satunya misalnya kalau rasionalisasi itu kan kita harus mengefisienkan belanja pegawai. Mengefisienkan belanja pegawai itu berarti juga salah satunya mengurangi jumlah pegawai. Nah, kita sedang menyusun satu kajian kebijakan dalam rangka rasionalisasi kepegawaian. Lalu saya ditanya, kira-kira rasio pegawai kita ini sekarang berapa? Saya katakan dalam hitungan Kementerian Pan-RB, rasio pegawai terhadap jumlah penduduk kita sudah mencapai 1,8%. Dan menurut pendapat saya itu terlalu besar. Karenanya harus diefisienkan. Karena apa? Karena sekarang kan zamannya teknologi ya, teknologi informasi, zaman profesionalitas dan sebagainya. Jadi angkanya itu kisaran di sekitar 1,5% dari total 250 juta rakyat Indonesia. Jadi kalau 1,5% itu kira-kira PNS kita yang ideal itu angkanya kalau sekarang 4,5 juta kurang lebih 3,5 juta. Jadi kemungkinan akan terjadi pengurangan 1 juta pegawai pemerintah itu jika rasionalisasi dilakukan. Nah, tapi kan ada penjelasan yang begitu panjang. Nah, mungkin salah satu media menangkapnya hanya bagian depannya. Jadi kalau 1,5% itu 1 juta berarti akan ada PNS yang dipecat 1 juta. Ya pasti dong deg-degan. Tapi setelah kami jelaskan bahwa ini adalah kajian kebijakan untuk melakukan rasionalisasi. Bukan berarti langsung diterapkan gitu. Bukan berarti langsung diterapkan. Nah, roadmap-nya akan dilakukan dalam kurun waktu 4 tahun ke depan, 2019. Oleh karena itu, sekarang harus mulai dihitung. Jadi berapa jumlah yang akan pensiun, berapa yang akan disegarkan, berapa yang harus dilakukan perbaikan. Bisa dibilang penerimaan PNS berkurang angkanya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu? Tentu, kalau dari sisi pertumbuhan penerimaan pegawai, kita menganut pendekatan negatif to zero growth. Jadi paling tinggi hanya mengisi jumlah PNS yang pensiun, paling tinggi. Tidak mungkin menambah lebih besar lagi, karena kan kita sudah dibantu oleh perkembangan teknologi informasi, ya, training and development, profesionalisme, dan sebagainya. Oke, kita jeda dulu ya Kang ya, kembali saat lagi. Karena yang menilai menteri itu pasti presiden kan, sementara yang dievaluasi adalah kinerja lembaganya, kementeriannya, birokrasinya. Jadi terjadi istilah kalau di Twitter itu gagal paham. Ya. Ada kegagalan pemahaman akibat rancu dengan adanya isu reshuffle. Kita lihat artikel yang lain ya, artikel berikutnya. Polemik evaluasi kinerja kementerian, Menteri PAN dan RB yang ribut tidak tahu konteksnya begitu. Ini sempat ramai. Dan juga dikatakan menurut Kang Yudi kan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Tetapi banyak masyarakat yang menilai untuk apa diumumkan. Kenapa nggak langsung ke presiden dan wakil presiden saja hasilnya? Tidak perlu diumumkan lah sehingga membuat gaduh begitu. Jadi sebetulnya hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah ini sudah diumumkan sejak 10 tahun yang lalu. Setiap tahun itu selalu diumumkan. Hanya saja pada tahun ini diumumkan langsung oleh Bapak Wakil Presiden. Kalau tahun-tahun sebelumnya, kalau tidak Menpan, Mendagri yang mengumumkan secara terbuka, pers juga diundang hadir, bahkan tahun 2014, 2 bulan setelah Kabinet Kerja terbentuk, hal yang sama bahkan lebih besar dari itu. Kalau kemarin itu kan hanya menteri-menteri lembaga dan provinsi, tahun 2014 itu saya ingat di hotel, di Bidakara ya, di gedung pertemuan Bidakara itu, seluruh kabupaten, bahkan hampir sedikit sekali media yang menyebutkan itu. Tetapi publik tidak bereaksi, bahkan hampir sedikit sekali media yang menyebutkan itu, yang mungkin dipolemikan. Karena berdekatan dengan saat-saat isu reshuffle nah, ya? itu dia masalahnya. Jadi ramai gitu. Itu, karena mungkin dikaitkan dengan adanya isu Presiden akan melakukan reshuffle yang kedua di awal Januari, sehingga hasil evaluasi kinerja itu dikait-kaitkan dengan kinerja menterinya. Padahal sama sekali tidak ada kaitan dengan penilaian terhadap menteri. Karena yang menilai menteri itu pasti presiden kan. Sementara yang dievaluasi adalah kinerja
lembaganya, kementeriannya, lembaganya. birokrasinya. Iya. Jadi terjadi istilah kalau di Twitter itu gagal paham. Gagal. Ya. Ada kegagalan pemahaman akibat rancu dengan adanya isu reshuffle. Tapi tidak terlepas, lembaga itu kan tidak terlepas dari pemimpinnya siapa gitu kan. Kalau menterinya siapa kan langsung melihat ini menteri berhasil. Seperti kelautan begitu kan, lumayan tuh prestasinya, langsung merujuknya ke Ibu Susi berhasil gitu kan. Tidak salah juga masyarakat dong. Ya memang tidak salah, tetapi saya sendiri ya, baik secara pribadi ataupun institusi, malah tidak terpikir ke situ. Yang mengukur hasil evaluasi itu kan ada parameter yang diatur oleh aturan-aturannya. Dan juga ada beberapa instansi yang dilibatkan. Bahkan saya baru tahu belakangan ketika diumumkan, oh ternyata yang terbaik adalah Kementerian Bu Susi. Ya. Ternyata yang lain ada yang masih harus ditingkatkan. Jadi sama sekali tidak berpretensi terhadap kinerja menterinya, bahkan terhadap kementeriannya, sistem yang menilainya. Jadi salah kalau ada yang mengatakan ini yang menilainya Menpan katanya. Menpan menilai dirinya Jeruk sendiri. makan jeruk katanya gitu. Sama ya. sekali tidak. Yang menilai adalah sistem yang didasarkan pada aturan-aturan yang sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. Dan yang menilai Kementerian Menpan adalah BPKP serta instansi lain. Yang Jadi, kemudian orang melihat ini yang merilis dari Menpan Iya. gitu. Kemudian urutan bagus gitu, ketiga gitu. iya, itu kebetulan saya juga baru tahu urutannya bagus ya pada saat diumumkan Pak Wakil Presiden itu. Oke. Oke, jadi walaupun ini ramai begitu, ya sempat ramai sekali pada saat itu, ada bahkan beberapa pengamat mengatakan ini Menteri Yudi ini salah satu yang harus di-reshuffle gitu. Komentar Anda? Nggak apa-apa, bagus itu komentar yang baik. Oh, iya. Komentar baik artinya untuk pribadi harus lebih. Nggak apa-apa, biasa. Karena kalau menteri itu kan tinggal bekerja. Semua menteri saya rasa mungkin seperti saya ya, sangat bersyukur pada saat diberikan kepercayaan dan harus siap kapan saja diganti. Karena yang paling merasakan kinerja menteri, apa yang dia lakukan, bagaimana dia adalah presiden dan wakil presiden. Ya, sebagai atasan langsung. Jadi setiap saat setiap menteri yang memang harus siap di-reshuffle. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa seorang menteri, saya misalnya layak untuk di-reshuffle, ya nggak apa-apa, memang kita harus selalu siap di-reshuffle kapan saja. Oke. Ada artikel berikutnya ya. Menteri Yudi bantah cabut aturan larangan rapat di hotel itu masih berlaku sampai sekarang atau sudah dicabut? Jadi waktu itu yang kami keluarkan kan surat edaran karena banyaknya kritik-kritik masyarakat, banyak PNS di akhir tahun itu nongkrongnya di hotel-hotel. Setelah saya cari tahu, rupanya banyak rapat-rapat internal pemerintahan yang dilaksanakan di hotel-hotel. Bukan rahasia lagi kan sebetulnya? Iya, dan sudah berlangsung lama. Begitu saya teliti, ternyata ada biaya untuk melakukan rapat-rapat di situ. Sementara banyak sekali gedung-gedung pemerintah yang baik, yang dibangun dari uang masyarakat, kenapa tidak mempergunakan itu? Jadi pada saat dilantik menjadi menteri kan sudah bulan Oktober, November, Desember tuh. Nah, saya berpikir bahwa image pemerintah ini harus dirubah. Harus betul-betul ya tempo saliro lah dengan masyarakat. Masa udah diberikan uang begitu besar oleh rakyat untuk membangun gedung-gedung kantor pemerintah, masih juga menghabiskan uang di hotel. Oleh karena kita keluarkan surat edaran itu. Dalam waktu yang relatif singkat, efektif itu. Namun mengandung katakanlah polemik ya, khususnya di kalangan pariwisata dan perhotelan. Reaksi keras dan sangat keras hingga ada petisi dan sebagainya. Akhirnya kami berdialog, kita revisi menjadi peraturan menteri. Sebetulnya kita tingkatkan statusnya dari surat edaran menjadi peraturan menteri. Kalau dulu mereka rapat di hotel itu tanpa aturan yang jelas karena yang penting dianggarkan boleh rapat di hotel. Tapi sekarang kalau rapatnya internal instansi pemerintah tidak boleh. Dia harus lintas instansi. Kedua, kalau kapasitas gedung pemerintahnya masih cukup untuk melaksanakan rapat, dia tidak boleh di luar. Berarti rapatnya harus lebih banyak dibandingkan peserta rapatnya. Yang ketiga, dia harus menyertakan notulensi rapat, absensi, dan rincian-rincian hasilnya. Jadi ada pertanggungjawaban yang panjang. Jadi salah-salah gara-gara rapat di hotel bisa masuk penjara juga itu. Khawatirnya begitu. Jadi mereka lebih banyak memilih sekarang rapat banyak di kantor-kantor pemerintah. Cukup efektif berarti. Surat edaran, peraturan dan menteri. Penghematannya itu mencapai lebih dari 5 triliun kan dalam kurun waktu kira-kira 5 bulan. 5 triliun? 5 triliun lebih, 5,3 triliun. Wow, lumayan besar dong. Oke. Bersama kami
Kang Yudi, ini kita ingin tahu nih, Akang ini kan pernah aktif juga ya. Aktivis juga kan bisa dibilang begitu. Akademisi juga, politisi juga, sekarang berada di birokrasi juga begitu ya, lengkap. Kita jeda dulu ya Kang ya, kembali saat lagi. Hebat, kita udah ketawa-ketawa. Begitu udah selesai, kita iseng tanya, kamu nggak apa-apa, langsung dia tonjok saya tuh. Wah! Ya itu benar ditonjok Rupanya benar. dia nahan, dia tahan, dia tunggu. Dia pintar nih cewek, dia tunggu siapa nih kata yang ngerjain gua. Dia tahu langsung dia main pukul aja nggak pakai gua. Berani terima tantangan nggak Kang? Berani nggak? Harus berani ya. Waduh, silakan. Langsung saja. Yang ini saya pegang. Pasti deg-degan. Deg-degan nggak Kang? Yang mana dulu nih? Nah, yang ini dulu deh. Dibuka, dipegang. Katanya berani terima tantangan. Hati-hati, dingin. hati-hati. Iya, apa Wah, ini? Cilok. Dicoba dulu deh Kang. Katanya kegemarannya cilok nih. Iya. Sok. Iya. Nah kalau pedas gimana? Akang suka yang Ini pedas apa saya yang enggak? makannya nih biasanya banyak, jadi jangan sekarang makan. Oke, benar kegemarannya Akang cilok. Cilok. Sampai sekarang Sampai sekarang. sudah jadi menteri. Belum sempat, ini baru sekarang dapat lagi, nanti saya makan. Malu dilihat yang lain. Oke, satu lagi nih Kang. Silakan. Wah, aduh tahu gejrot. Ini benar ya, Ini semuanya makanan jajanan makan favorit. Istri saya Cirebon suka. banget ya. Iya, terus anak saya juga suka, semua suka. Ini yang di sini kalau dicicipin suka, tapi siap-siap kalau yang Apa? nggak biasa harus lari ke toilet cepat. Karena pedas. Pedas, pedas. Zaman kapan itu Kang? Suka cilok, suka tahu gejrot. dari kecil. Nah ada satu lagi nih Kang. Betul nggak sih Akang itu jahil banget SMP, SMA? Ya itu mungkin kalau korban-korbannya pasti bilang begitu. Banyak korbannya. Ya lupa saya pernah tempat duduk. Teman saya kan dulu duduk tuh Ini di pernah kayu. dijailin nggak? Hah? Yang ini? Nah ini Apa kabar Mbak? Halo Pak. Ayo. Bawa ember hijau. Thank you. Oke, dibawa ke depan Pak ember Bawa ke hijaunya. Nah ini bawa ember, ada cerita apa nih dengan ember? Dan isinya apa Pak? Wah ini air. Isinya air. Ini mah cerita kejailannya Mas Yudi ya. Gimana? Mas Yudi ini kalau saya bilang salah satu teman yang paling jahil yang saya kenal. Nah, itu semua tahu. Semua teman-temannya pasti tahu. Tadi ditanya sih masih ngeles-ngeles gitu. Oh nggak bisa ngeles. Nggak bisa. Kalau sama saya nggak bisa ngeles. Oke, ini hubungannya sama ember air apa? Jadi gini, beberapa tahun yang lalu saya pernah bermalam di rumahnya Mas Yudi. Kebetulan rumahnya bertingkat, saya ditaruh di kamar atas. Udah ketawa. Nah, dia tahu, saya kadang-kadang habis jam 12, jam 1 suka kamar mandi, suka buang air. Saat itu semua lampu dimatiin, kayak mati lampu aja gelap. Saya kayak memang benar tebakannya, saya harus keluar kamar mandi kan, saya cari mana toiletnya. Tapi saya masih ingat, saya meraba ke toilet, saya bukakan pintu kan, itu jatuh ember isi air. Yang konyolnya terus ada ketawa di bawah. Nah, berarti kan udah nungguin, niat kan berarti. Udah nungguin. Itu salah satu, macam-macam. Mau balas dendam nggak sekarang Guyur? Enggak ya? Nggak berani. Pernah balas dendam? Kadang-kadang kita balas. Iya. Apa sih? dulu saya paling anak-anak sekolah dulu kan pakai rok nih kayak Indri gini ya. Tapi nggak seperti anak-anak sekarang kan roknya seksi-seksi. Kalau dulu kan roknya tebal-tebal. Dia udah pakai rok, dia pakai hot pants juga, mungkin pakai pakaian dalam berlapis-lapis itu. Nah, jadi kita suka tebak-tebakan. Mana yang sebut aja misalnya, yang paling seksi kan kelihatan. Kelihatannya apa? Nanti kalau dia bereaksi berarti dia lapisan dalamnya ini kurang terlapis. Jadi saya biasanya suka bawa PPO tuh,
Oh, minyak Jadi angin gitu ya? minyak angin tapi yang nggak terlalu berbau ini ya. Kan tempat duduknya itu kayu. Nah jadi kita nih berdua sama yang lain, semua tempat duduk perempuan kita kasih. Itu, terus kita duduk di belakang, kita tunggu. Nah kalau ada yang duduk baru 5 menit bereaksi, wah berarti dia ini Tipis. pertahanannya tipis. Soalnya Lapisannya nggak PPO kan banyak, agak anget, lapisannya nggak banyak, Mas. Iya. agak anget gitu. Tapi ada satu temen, dia komandan paskibraka perempuan, Pasus. namanya Nia. Iya. Dia duduk paling depan, yang lain udah bereaksi, ini satu orang nggak bereaksi, duduk tenang sampai satu pelajaran dia selesai. Wah hebat, kita udah ketawa-ketawa. Begitu udah selesai, kita iseng tanya, kamu nggak apa-apa, langsung dia tonjok saya tuh. Wah! Ya itu benar ditonjok Rupanya benar. dia nahan, dia tahan, dia tunggu, dia pintar nih cewek, dia tunggu siapa nih kata yang ngerjain gua. Dia tahu langsung dia main pukul aja nggak pakai gua. Sejak itu saya kapok itu udah nggak pernah. Pernah betul ada kejadian lumayan tragis ya? Hampir tewas Hampir karena- lewat. Ada, udah berapa? Ada. Masih ada bekasnya nih, masih ada bekasnya nih. Ha. Oh ya? Ada, seingat saya masih ada di matanya, di alis kiri Iya apa Kang, kanan. kiri apa kanan Kang? Ya, Kang masih ada. Mungkin ini yang bikin beruntung Di jadi pojok menteri. mata ya? Mungkin. Mungkin ini. Jahitan. Jahitan ada masih ada. Itu peristiwanya gimana tuh Kang? Waktu itu malam minggu teman-teman biasa belajar di rumah tuh. Kumpul, habis belajar di rumah pada tiduran. Nah tiba-tiba Belajar serius? belajar. Malam minggu? Belajar, iya. Alasan aja ya? Belajar Saya bersama. percaya sama yang sono. Belajar di Cirebon itu kan kalau tidur nggak pada pakai baju, Karena? panas. Nggak ada AC zaman dulu, kan pakai kipas. Ya. Pakai kipas. Malam-malam dijemput sama teman yang baru belajar mobil. Dia klakson, tin 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 tin. Terus ngebangunin, kita lagi tidur semua, dibangunin. Ayo latihan Latihan mobil. Belajar mobil malam-malam. Keluarlah semua, ini kan anak-anak pada nggak pakai baju, masuk ke mobil semua. Jam berapa tuh kira-kira? Ya jam 1 malam mungkin ya, jam 1 apa jam 2. Kan dia juga nyuri-nyuri waktu orang tuanya. Udah tidur juga Orang tuanya ya tidur, berarti. dia keluarin mobilnya, Oke. bangunin. Nah, yang punya mobil duluan ngasih contoh ke jalan raya. Ini cara nyetir, kacau dia ngebut, kecepatannya entah berapa, kehilangan keseimbangan, dia hajar tiang listrik, mobilnya melintir 180 derajat, terus masuk ke dalam rawa. Bles masuk. Jadi waktu itu yang saya ingat, ya pokoknya gelap aja semua, kena benturan gitu. Nah terus saya nggak tahu, pokoknya kedengeran kaki dingin semua seperti diangkat gitu ya. Ada orang ngangkat, nggak sadar, antara sadar nggak sadar itu saya merasakan sakit yang luar biasa. Rupanya lagi dijahit, jahitan pertama masuk waktu saya nggak sadarkan diri. Jadi zaman dulu dokter ngelihat pingsan ini dianggap udah nggak perlu obat bius, jadi dia langsung hajar. Padahal masih ngerasa. Ya, jadi saya dijahit dalam keadaan sadar. Itu namanya diobras, bukan dijahit lagi. Gitu. Jadi saya kerasa betul sakitnya waktu dijahit. Baru dia suntik setelah saya mengerang. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Masih hidup sampai sekarang. Malah jadi tanda di sini di pojokan gitu ya. Kang Yudi, sahabat yang bisa kami hadirkan cuma satu, tapi ceritanya udah lumayan banyak. Atur nuhun. Dan kami masih akan kembali lagi ke hadapan Anda. Masih siap dibongkar lagi, Kang? Masih. Saat lagi kami kembali. Nggak selesai berantem, tapi berantemnya biasanya selesai setelah itu udah selesai. Tapi Salaman. kan guru pasti melihat, wah itu Kan dia bilang tadi di sekolah kan baik, kan di luar. berarti Ini kan keluar. Sekarang saatnya melihat masa remaja. Oh, pasti jadi idola para wanita pada saat itu ya, Kang. Atau sampai sekarang? nggak tahu. Nggak tahu. Yang tahu ibu-ibu di sini nih, Bu, ngaku, Bu. Oke, ada foto ini yang harus diceritakan sama Kang Yudi nih di sini. Nah, ada yang dibulati. Foto apa ini, Kang? Oh ini sedang ikut
paskibraka sekolah. Ini saya komandan Paskibrakanya pasukan keren pengibar banget bendera ya? dari SMA Negeri 1. Seperti Ini saya yang seragam-seragam menggagas, marching iya, band saya yang menggagas seragam-seragamnya ini dulu. Kang Yudi. Gitu. Iya. Jadi ini kalau nggak salah brigade kelima. Oh. Ini vokal group. Saya juga yang bentuk vokal group di ini SMA 1 pertama kali muncul di TV ini. Oh ya. Iya. Jadi Kang Yudi ini pertama kali yang menggagas paskibra di sekolah tersebut. Sebelumnya sudah ada, tapi saya minta supaya seragamnya itu jangan pakai seragam Itu bilang sekolah, ke tapi siapa, ada Kang? kekhasan. Ya bilang ke pembina OSIS, ke guru. Oke, langsung disetujui. Ya disetujui asal pakai uang sendiri katanya. Terus saya meyakinkan teman-teman yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera, namanya Pasus ya, pasukan khusus, agar mereka sukarela mau dengan uang tabungannya sendiri membuat seragam. Mau mereka? Semuanya mau, nggak ada seragam satupun dari sekolah bisa dicek. Dan tradisi ini berlangsung sampai sekarang. Di Oke. SMA Negeri 1 Cirebon, semua yang bergabung dalam pasukan khusus Paskibraka, pasti seragamnya bikin sendiri. Oke, itu penggagas juga ya? Vokal group juga penggagas juga ya? Sama, vokal group juga begitu. Sebelumnya tidak ada vokal Tidak group? ada vokal group, latihan hanya untuk pentas-pentas di sekolah dan sekedar hobi. Lalu saya sering lihat TV. Ada di TVRI itu kan ada vokal group ya yang menampilkan SMA yang keren tuh, Bulungan segala macam. Kok Jakarta terus, masa dari Cirebon nggak bisa tampil ke TV? Iya. Lalu saya latihan sekuat mungkin. Lalu kemudian saya minta pembina OSIS mendaftarkan diri SMA 1 untuk ikut diseleksi agar bisa tampil di TVRI. Masuk? Masuk. Masuk? Oh. Diseleksi. Dan itu bukan cuma puluhan, ratusan sekolah-sekolah yang mendaftar untuk diseleksi. Dan kita termasuk nominasi. Nah, yang masuk nominasi itu yang tampil di TV, ditonton oleh semua orang. Bangga bener ya jadi Yudi Krisnandi nih. Gagasan-gagasannya dipakai begitu. Ada liputan yang sudah dipersiapkan oleh tim dan nanti dikomentari oleh Akang ya. Iya. Berikut ini. Pada masa SMP-nya yaitu baik ya, dia sopan, santun, tidak nakal, ya. Aktif, ya. Rajin. Tidak pernah melanggar peraturan. Gitu. Aktif di OSIS, aktif di Pasus, anaknya baik, pinter. Bukan karena ada adiknya, memang kenyataannya seperti itu. Nggak pernah tuh Yudi nakal gitu tuh, iya. Kalau di luar barangkali ya tidak tahu, tapi kalau di sekolah tidak. Di depan guru sih mungkin baik-baik aja, di belakang nggak tahu gitu ya Kang. Masih ingat? Iya, Cirebon itu kan kota kecil, penduduknya cuma 250.000. Kalau sekarang paling banyak 300.000. Kotanya kecil, misalnya Indi jalan-jalan di alun-alun, terus jalan ke sebelah kiri, naik sepeda, nggak sampai 30 menit bisa kembali ke titik yang sama setelah berkeliling kota, karena kotanya kecil. Jadi kalau kita nakal, pasti kalau kita, iya pasti ketahuan. Kalau kita baik banget malah nggak ketahuan. Kalau nakal pasti ketahuan. Akang Jadi golongan yang baik banget atau yang nakal? ya sedang-sedang. Berarti nggak ketahuan kesana kesini. Enggak mau, ya, gampang ketahuannya kalau nakal, itu kota Oke, kecil. Oke, tapi benar nggak sih tukang berantem SMP? Kalau di sana kan semua anak-anak kecil pasti berkelahi ya, dan biasa, cuma berkelainya tidak berkonotasi seperti hari ini yang keroyokan, pakai senjata. Duluan on one. Berkelahi satu-satu ditonton orang banyak. Masalah apa sih bisa sampai berkelahi tiap hari katanya Kang Yudi ini? Biasanya pelotot-pelototan bisa, tapi biasanya tidak dengan teman sekelas, kelas lain, atau nanti Karena ada apa nih? ya ada misalnya ada anggota kelas saya gitu diganggu oleh kelas lain, ngadu kan. Yang Ya pasti perempuan kita yang diganggu pasti nih. Iya kan, kita melindungi segenap hak. Sebagai ketua kelas ya. Oke, terus? Ya paling begitu urusannya. Atau nanti pertandingan basket atau main bola nggak selesai, berantem. Tapi berantemnya biasanya selesai setelah itu udah selesai. Tapi Salaman. kan guru pasti melihat, wah itu Kan dia bilang tadi di sekolah kan baik. Kan di luar. berarti ini kan di keluar. luar. Ditunggu di pengkolan gitu. Biasanya dulu kalau berkelahi itu tidak di dalam lingkungan sekolah, kita janjian.
keluar dari pagar sekolah, pasti. Pasti. Keluar dari pagar sekolah, kira-kira radius beberapa puluh meter atau masuk ke dalam gang, tapi ada saksi kan, dari pihak yang lawan kita, dia ada temennya, kita juga ada temennya, berkelahi biasa, paling 10-15 menit selesai, udah benjut gitu. Udah. Benjut, bonyok, nyampe Iya. rumah, Tapi salaman besoknya baikan lagi. suka ditanya sama nenek gitu, ini kenapa ini biru-biru begitu? Saya waktu nenek saya masih ada, belum terlalu nakal. Jadi setelah saya masuk SMP, itu nenek saya meninggal, nggak ada yang marahin. Nggak ada yang Oke, Karena anak ibu sangat soleh, sangat sayang sama ibu, juga adik-adik. Nggak sayang boleh banget. nangis dilihat kamera itu. Oktober 2009, Kang. Iya, kira-kira tanggal 12 ya, 12 Oktober 2009 ya. Waktu itu Akang ada di mana pada saat ayahanda? Waktu itu saya sedang talk show, sedang berada di atas podium. Terus kemudian salah seorang teman saya tiba-tiba dari audiens seperti ini, tiba-tiba maju ke depan. Saya pikir ini gila nih anak nih, ngapain dia maju ngelintasin kamera, tiba-tiba bisikin ke telinga saya, beritahu ayah saya meninggal. Saya kaget saya langsung berdiri tuh, nggak sadar kalau ada kamera lagi talk show di depan, lagi live. Gitu, saya langsung berdiri, cuma sempat salaman, langsung saya turun dari podium itu. Saya cek benar nggak benar katanya. Terus saya telepon adik saya yang laki-laki, saya minta dia untuk segera berangkat dari Bandung menuju ke Garut karena meninggalnya di Garut. Semua bingung mau dimakamkan di mana kan. Adik saya waktu itu mau dimakamkan di mana, di Bandung apa di Jakarta. Saya katakan di Tasik, di tempat yang diinginkan oleh papi. Jadi jenazahnya dari Garut itu langsung dimandikan, dibawa ke Tasik ke tempat keluarga di kampung halaman kakek saya. Jadi pada saat saya sampai ke sana kira-kira jam 3:30-4 pagi menjelang adzan subuh, keluarga sudah kumpul di sana. Saya mengafani, menyolatkan, ya, terus mengangkat jenazah sampai ke liang lahat, sampai menguburkan sampai selesai. Ayahanda Sampai juga yang orang terakhir yang meninggalkan pemakaman itu saya sendiri. Kang Yudi yang paling akhir. Ya. Ayah juga yang memperkenalkan dan menyuruh Kang Yudi ke dunia politik. Iya, iya. Beliau mengajak saya ke ikut aktivitas beliau. Nah, setelah nenek saya meninggal, ayah saya menjenguk saya 1 bulan sekali. Dan di situ dia sudah mulai mengajak diskusi tentang politik dan juga menyarankan saya supaya mulai aktif ya di politik. Sekurang-kurangnya dia minta kamu ikutlah jadi paduan suara Golkar ya. Kalau ada acara-acara Golkar ya kamu mulai ikut nyanyi. Karena dia udah menyuruh itu. Cerita dengan ibu kandung gimana? Oh ya tentu ya, dengan ibu saya dekat sekali. Ya. Tapi kan masih sangat berpisah kota kan? Tapi setelah saya kuliah di Bandung kan saya tinggal dengan ibu saya. Saya memilih tinggal dengan ibu saya, tidak dengan ayah saya. Dengan ibu, dengan adik-adik saya kuliah sampai selesai dengan ibu saya.
Dan saya duduk di sini ya berkat doa ibu saya. Oh. Oke, jadi deket banget gitu ya, Kang ya. Dan sekarang ibu sudah di sini. Lagi. Ibu. Kang, Eme. boleh Kang diperkenalkan? Ya, ini ibu saya. Ibu Udah kan? Tintin Ya. dan Ibu Akang. Tintin Juniartin ini adik saya, Yogi Krisdiantara. Kang Yogi boleh geser sedikit. Nah, Cuma 1 tahun usianya di bawah saya. oke. Tapi pengalamannya jauh di atas saya. Pengalaman apa nih? Pengalaman Yang mana bandelnya. Ibu bawa apa? Ini sesuatu akan ibu hadiahkan buat anak ibu. Mangga. Udah nggak masih ingat nih. Pasti Yudi bisa mengenang masa lalunya, masa kekanak-kanakan. Ini pasti kelereng Tahu dari apanya nih suaranya? dari bunyinya. Busnya juga udah kotor, udah berapa Ini- puluh tahun yang lalu ini bus. Ini waktu saya SD saya kumpulkan kelereng ini dan tempatnya ini nggak berubah. Nggak berubah. Ini sejak saya SD saya simpan kelereng Berarti ini oleh ibu lumayan. saya di plester sampai sekarang ini masih dijaga utuh. Di plester Bu, yang melester Ibu. Iya. Kenapa Ibu? Ya supaya nggak Supaya nggak diambil hilang. orang, supaya nggak hilang, disimpan di dalam lemari. Ini umurnya udah berapa tahun ini kelereng berarti? Dari Ini umur kira-kira- 7 tahun yang 40 Wah, tahun. lama ini. Sekarang saya kan 47. yang 7 Kira-kira hampir 40 tahun. 40 tahun usia kelereng. Emang dulu tuh suka kelereng banget Bu? Ada ceritanya nggak Bu? nggak ada. Nggak, Cuma dia senang aktif main. Saya main kelereng. Jago. Iya jago sekali enggak, tapi ini bukan beli loh, yang menang-menang ya sih. Ini hasil menang. Kan main kelereng kalau menang dikumpul-kumpul lebih banyak dari ini harusnya. Oke. Nah, kelereng-kelereng yang utuh ini isinya kelereng-kelereng yang tidak ada cacatnya. Kan kelereng tuh kalau beradu kan dia ada pecah, Iya, gompel iya, segala macam. iya. Nah, yang bagus-bagusnya saya simpan di sini. Simpannya kenang-kenangan. Ibu, jadi tadi sudah cerita cukup banyak nih. Saya memanggilnya Kang Yudi nih Bu. Putra Ibu ini bandel iya? Oh enggak, Oh enggak. Tapi pinter iya Bu? lumayan. Pinter lumayan, bandel enggak gitu ya. Apalagi nih Bu, kalau cerita mengenai Yudi kecil gitu, Ibu panggilnya apa Bu? Yudi. Yudi. Sempat jauh Cirebon dan Bandung ya Bu ya? Iya. Kangen tiap hari pasti ya Bu ya? Dan yang paling Ibu kangenin kalau jauh dari Yudi kecil waktu itu apa Bu? Karena anak ibu sangat soleh, sangat sayang sama ibu, juga adik-adik. Nggak Sayang boleh banget. nangis dilihat kamera itu. Jadi yang Ibu kangenin itu pasti ya Bu ya? Iya. Apanya Bu? Karena solehnya itu atau mungkin ada masakan kesayangan yang Ibu sering masakan untuk Kang Yudi? Banyak, ibu saya ini pintar bikin karedok, lotek, ya. Makanan Sunda pinter. Jadi makanan apa aja dibuat ibu saya pasti makan. Kalau dulu saya senang ceplok telur, Ceplok tapi endog. sekarang ibu saya udah melarang saya makan telur terlalu banyak kolesterolnya. Kolesterol ya. Tapi masih kecil mah Ibu buatin terus. Iya. Makanannya nggak susah, Yudi cukup goreng tahu sama kerupuk. Enggak. Sama kerupuk. Sayurnya sayur bayam, sayur bayam. Ya. Jadi Ibu waktu itu nengok sekitar sebulan sekali juga atau gimana Bu ke Cirebon? Seadanya waktu aja, supaya anak ibu tidak terganggu sekolahnya. Pernah Ibu minta pulang sini gitu? Atas kesadarannya, ibu berpikir kalau Allah sudah memang menentukan harus pulang kembali kepada ibunya, Gimana? akan ibu miliki lagi. Ya. Kang Yogi, gimana kakaknya Kang Yogi yang ini nih? Iya, Termasuk baik, termasuk gimana tuh Kang gambarannya? baik. Selama ini baik sekali. Waktu masih kecil gimana?
dulu tidak sejail sekarang. Gitu. Kalau terbalik. Sekarang lebih jail. Ya, kalau dulu jailnya masih jail-jail anak-anak. Kalau sekarang jailnya luar biasa. Ada contoh nggak, Kang? Ya, contohnya kadang-kadang teman-temannya ditakut-takutin sama beliau. Lampu dimatiin semua. Dalam posisi mereka lagi tidur, tiba-tiba dia pakai sarung, ya kan? Dibangunin, dikagetin gitu kan. Jadi soalnya jadi hantu gitu. Angger gitu ya. Gitu, ya. Ibu, kan perjalanan Kang Yudi ini masyarakat tahu persis gitu ya Bu ya. Jadi politisi di Golkar cukup lama, kemudian ke Hanura gitu. Ibu memang endorse juga, maksudnya mendukung juga untuk jadi politisi Bu, seperti ayahanda. Sangat-sangat mendukung. Ibu tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa memberikan sesuatu kecuali memberikan support dan doa untuk keberhasilan Yudi. Selama Yudi menjalankannya dengan baik. Ibu deg-degan nggak Bu punya putra jadi politisi gitu Bu? Sempat nggak agak deg-degan gimana gitu? Ada juga sih rasa Bu, tapi Ibu selalu berdoa memohon kepada Allah, minta yang terbaik buat Yudi dalam segalanya. Minta yang terbaik. Apa yang Ibu khawatirkan, yang Ibu cemaskan? Nggak ada sesuatu yang Ibu cemaskan. akhirnya sudah menjadi salah satu pejabat ya Bu ya, pemerintah di Pan RB gitu. Waktu itu cerita ke ibunya waktu kapan Bu? Enggak, mendadak sekali. Sama sekali nggak cerita apa-apa. Cuman setiap datang ke rumah ke Bandung dia selalu sujud di kaki Ibu, selalu mohon doa. Dari dulu, dari kecil sampai sekarang jadi menteri pun masih tetap dia lakukan. Waktu dikasih tahu kaget nggak Bu? Kaget, terharu. Kaget iya. Sebab itu setidaknya bagi seorang ibu kan merupakan kebanggaan tersendiri gitu. Mudah-mudahan anak ibu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bu Tintin, hatur nuhun sudah hadir. Kang Yogi terima kasih. Untuk sahabat juga tadi sudah hadir dan semua jajaran Kementerian Pan RB terima kasih sudah hadir di 1 jam lebih dekat bersama Yudi Krisnadi. Kang Yudi hatur nuhun. Banyak amanah dari rakyat untuk Kang Yudi di pemerintahan. Sami-sami. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.